Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam sejahtera buat kita semua ya. Dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali ya. Semoga kita semua di sini ya. Semoga kita semua diberkahi ya. Rezeki yang melimpah dan senantiasa ya diberikan kesehatan. Allahumma amin. Ya, menjelang pengumuman ya di bulan November ini ya, di batas akhir pengumuman dari Menteri Tenaga Kerja ya, Ibu Ida Fauzia, yang akan mengumumkan kenaikan UMP maupun UMK di tahun 2023 nanti ya, di tanggal 21 November bulan ini ya. Jadi kira-kira berapa kenaikan UMP maupun UMK yang akan diumumkan oleh Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauzia, yang dimana beliau ya, Ibu Ida Fauzia pernah menyatakan ya dan menekan ya untuk kenaikan UMP maupun UMK di tahun 2023 nanti ya yang akan datang itu tidak bisa lebih dari 10% ya. Itu menurut beliau ya, menurut undang-undang yang beliau katakan sudah dibuat sebuah rumus formula ya untuk kenaikan UMP maupun UMK. Padahal ya, para buruh tenaga kerja Indonesia menuntut ya untuk kenaikan UMP maupun UMK itu di tahun 2023 nanti itu kenaikannya sebesar 13%. Ya menurut saya juga kenaikan dari UMP maupun UMK sebesar 13% itu suatu hal yang lumrah sebenarnya ya. Dan itu juga demi perekonomian Indonesia ya. Demi kemajuan perekonomian Indonesia. Kalau hanya kenaikan sebesar 1% atau 2% ya, itu menurut saya juga masih belum cukup ya, dan masih belum layak atas kenaikan BBM waktu itu ya, yang belum lama ini. Kalaupun ya UMP maupun UMK itu dinaikkan 10%, itu ya masih mending ya. Dan sebenarnya ya, dari tuntutan kita sebagai buruh tenaga kerja Indonesia itu untuk kenaikan UMP maupun UMK di tahun 2023 nanti ya sebesar 13% itu sebenarnya juga masih kurang ya, tidak sesuai dengan biaya hidup kita ya sehari-hari. Setelah kenaikan harga BBM ya, jadi kira-kira di tanggal 21 November nanti ya, itu
Ibu Menteri Tenaga Kerja ya, Ibu Ida Fauzia itu akan mengumumkan berapa ya. Kalau memang berpatokan pada Undang-Undang Tenaga Kerja ya, yang beliau katakan itu kenaikannya tidak bisa melebihi dari angka 10%. Kalau memang tidak bisa mewujudkan keinginan kita para buruh tenaga kerja Indonesia ya, yang menginginkan ya, yang menuntut kenaikan UMP maupun UMK di tahun 2023 nanti itu sebesar 13%, tidak bisa ya. Kalau memang batas maksimalnya hanya 10%, ya tidak apa-apa ya. Tapi kita sebagai buruh tenaga kerja Indonesia itu tetap menuntut untuk dihapus ya tentang undang-undang Omnibus Law ya, Cipta Kerja. Kita sebagai buruh tenaga kerja Indonesia itu tidak menginginkan ya akan tetap berlakunya tentang undang-undang Omnibus Law jadi kita tunggu bersama-sama ya. Kalau seumpama Ibu Menteri Ida Fauzia ya, selaku Ibu Menteri Tenaga Kerja Indonesia itu hanya menaikkan UMP maupun UMK itu sebesar 1 atau 2% ya, itu kita ya sebagai buruh tenaga kerja Indonesia ya, dan sekaligus ya sebagai masyarakat Indonesia itu sangat tidak layak ya untuk Ibu Menteri ya, Ibu Ida Fauzia itu menaikkan UMP maupun UMK itu sebesar 1 atau 2%. Itu sangat tidak manusiawi ya, dan sangat tidak layak. Karena memang biar bagaimanapun ya, berlangsungnya ya perekonomian di Indonesia ya, untuk kemajuan ya perekonomian di Indonesia itu tercangkup pada hasil pendapatan kita sebagai masyarakat ya. Kita sebagai masyarakat ya dan sebagai buruh tenaga kerja Indonesia itu mendapat penghasilan ya, pendapatan itu dari bekerja ya. Kalau upah kita ya, gaji kita sebagai masyarakat ya, sebagai buruh tenaga kerja Indonesia itu hanya ditekan ya, tidak memanusiakan kita sebagai masyarakat Indonesia ya, itu sangat tidak layak ya untuk Menteri Tenaga Kerja Indonesia itu memberikan keputusan ya, baik itu Ibu Menteri Tenaga Kerja Indonesia maupun pihak anggota DPR ya.
dan tentunya juga ada berkaitan dengan kepala negara Republik Indonesia ya. Itu sangat tidak memanusiakan kita sebagai masyarakat ya. Sekarang apa ya inti dan fungsi kalian membuat undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ya? Itu tidak membuat kita sebagai masyarakat ya, sebagai buruh tenaga kerja Indonesia itu diuntungkan dan tidak mensejahterakan kita sebagai buruh tenaga kerja Indonesia ya, yang mewakili sebagian besar adalah masyarakat Indonesia. Kalian hanya mencari keuntungan kalian sendiri ya, tanpa memperdulikan kita sebagai masyarakat ya. Gaji kita ditekan ya, upah kita ditekan ya, dan kesejahteraan kita ya itu dihilangkan. Kita bekerja itu di negara kita sendiri ya. Kita sebagai buruh tenaga kerja Indonesia itu kita bekerja di tanah air kita sendiri ya, di negara kita sendiri. Kenapa? Untuk mensejahterakan para buruh tenaga kerja Indonesia sendiri ya, dan mensejahterakan masyarakatnya sendiri. Anda tidak bisa ya, dan Anda tidak menghendaki itu. Kenapa? Ini negara kita sendiri loh ya. Kita bekerja itu di negara kita sendiri ya. Negara maju atau tidaknya ya, bisa perekonomiannya bisa maju atau tidak ya, itu dari kita para masyarakat ya, dari sumber penghasilan kita para masyarakat, para buruh tenaga kerja Indonesia ya. Iya enggak? Iya kan? Masyarakat secara umum ya, masyarakat Indonesia yang saya katakan di sini ya, itu sebagian besarnya ya, sumber penghasilan pendapatan ya, keuangannya itu dari bekerja ya, bekerja dan menerima upah ataupun gaji. Jadi ya, untuk masyarakatnya sendiri ya, untuk masyarakat Indonesia hanya ingin meminta ya kesejahteraan ya, kesejahteraan kita itu apa berlebihan buat menurut kalian, wahai para anggota DPR ya, wahai Ibu Menteri Tenaga Kerja Indonesia. Hah? Kita bekerja itu di tanah air kita sendiri ya, di negeri kita sendiri, di negara kita sendiri. Apa ya, apa sulitnya dan apa
Kita tidak berlebihan kok ya. Kita hanya menuntut ya kesejahteraan kita sebagai masyarakat, kesejahteraan kita sebagai buruh tenaga kerja Indonesia, dan hanya menuntut ya kenaikan UMP maupun UMK itu juga untuk masyarakat, untuk negara kita sendiri, bukan untuk negeri orang lain, bukan untuk warga negara asing, bukan ya, untuk negara kita sendiri loh ya. Kenapa dipersulit gitu loh? Kenapa dipersulit? Ya jadi kita bersama-sama ya akan menunggu Ibu Menteri Tenaga Kerja ya, Ibu Ida Fauziah mengumumkan kenaikan UMP di tahun 2023 nanti itu berapa. Kalau ya hanya menaikkan itu hanya 1-2% saja, itu sudah sangat tidak memanusiakan kita sebagai masyarakat ya, sebagai buruh tenaga kerja Indonesia yang bekerja di tanah air kita sendiri ya. Lalu apa kalian untuk para anggota DPR ya? Apa yang kalian kerjakan? Apa fungsi kalian para anggota DPR ya? Masyarakat berteriak ya. Kemarin harga BBM naik ya. Masyarakat berteriak ya. Karena harga BBM naik ya. Otomatis ya, harga sembako, 9 bahan pokok dan harga sandang pangan dan apapun ya, itu juga ikutan naik ya. Jangankan sembako ya yang naik, asam lambung pun juga ikutan naik. Ya enggak? Iya. Darah tinggi juga ikut naik. Ya. Kolesterol juga ikutan naik, ya. Seiring kenaikan harga BBM kemarin. Ya enggak? Ya, inilah. Kita menuntut ya kenaikan UMP maupun UMK itu sesuai ya dengan biaya hidup kita saat ini ya. Yang belum lama ini ya, pasca kenaikan harga BBM dinaikkan, itu harga sandang pangan ya, harga 9 bahan pokok semua itu naik ya. Dan itu sangat terasa sekali ya. Emak-emak juga nggak lepas dari cuitan-cuitan ya. Dan kenaikannya harga BBM ini harusnya kalian para anggota DPR ini harusnya bisa menyalurkan suara kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat ya. Anda itu dipilih ya dari rakyat.
yang harapannya itu bisa menyampaikan ya aspirasi para rakyat ya, tangisan, jeritan, teriakan para masyarakat. Lalu tugas Anda apa para anggota DPR ini ya? Hanya menerima gaji buta. Iya. Action kalian mana gitu loh. Yang dipertanyakannya itu action kalian mana? Dan para anggota DPR ini ya sebenarnya juga tahu ya, dan mereka sendiri ya mengesahkan undang-undang Omnibus Law ya. Dan para buruh tenaga kerja Indonesia juga dari seluruh Indonesia itu menolak untuk undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Itu menolak karena isinya tidak mensejahterakan para buruh tenaga kerja Indonesia dan sangat merugikan kita para buruh tenaga kerja Indonesia. Para buruh tenaga kerja berteriak ya, menolak undang-undang Omnibus Law. Lalu apa yang kalian lakukan? Para anggota DPR ini apa yang kalian lakukan ya? Setelah mengetahui kita para buruh tenaga kerja itu menolak yang namanya undang-undang Omnibus Law, lalu apa langkah kalian? Lalu apa action kalian? Tidak ada, hanya bisu, menutup mata, menutup telinga. Itu yang kalian lakukan. Dan dengan bangganya Anda masih menginjakan kaki di tanah air Indonesia ya. Dan dengan bangganya Anda mengatakan Anda adalah seorang anggota Dewan DPR. Harusnya itu malu. Karena Anda gagal ya. Kontribusi apa yang kalian lakukan ya? Kontribusi besar apa yang kalian lakukan untuk para masyarakat Indonesia dan untuk para buruh tenaga kerja Indonesia? Apa? Coba bilang ya. Kontribusi kalian itu apa? Yang katanya kalian itu perwakilan dari rakyat ya, yang menyalurkan suara-suara dari para rakyat ya, keluhan ya, segala keluh resah yang masyarakat rasakan ya. Terus apa langkah kalian gitu loh? Tindakan apa yang kalian lakukan? Harusnya kalian juga mendukung ya, mendukung kita para masyarakat, mendukung kita para buruh tenaga kerja Indonesia untuk menuntut keadilan ya, hanya menuntut keadilan dan hanya menuntut kesejahteraan, tidak berlebihan, tidak. Apa sulitnya buat kalian ya? Lantas apa fungsi dari kalian itu apa? Gitu loh. Ya mari kita bersama-sama ya menunggu hasil keputusan ya yang akan diumumkan oleh
Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida Fauziah ya untuk kenaikan UMP maupun UMK di tahun 2023 nanti. Ya, mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.